Hai Unleashers, pernah nggak kalian ngerasain bahagia dan happy banget setelah kalian nolongin orang lain? Walaupun sebenarnya saat itu kalian juga lagi perlu dibantu. Ada perasaan senang yang wah banget saat kalian tahu orang itu menerima bantuan dari kalian waktu mereka lagi butuh-butuhnya. Nah, selain alasan happy tadi, ada beberapa alasan penting yang perlu kita ketahui saat kita nolongin orang lain. Yang pertama, lewat nolongin orang lain, kita lagi ngelawan phone-focused culture. Kalian sadar nggak sih bahwa di masa-masa ini kita lagi hidup di dunia yang banyak fokus ke diri sendiri? Yang paling nyata kelihatan banget dari HP kita masing-masing. Kita banyak nunduk ngeliatin handphone sampai nggak sadar sama apa yang terjadi di sekitar kita. Atau kita terlalu asik dengan diri kita sendiri di rumah, sampai akhirnya kita jarang melihat keadaan di sekitar kita. Kita nggak sadar bahwa ada orang-orang yang perlu kita tolong karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri. Budaya yang phone-focused ini mau pelan-pelan kita hilangkan dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, dan kita mau gantikan dengan sikap hati yang peduli. Yang kedua, we are part of the society. Jangan lupa Unleashers, semudah apapun kehidupan kita dan sesibuk apapun aktivitas kita di sekolah maupun di rumah, kita adalah bagian dari masyarakat. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ada tetangga kita, Pak RT, Pak RW, ada tukang bakso di depan rumah, dan masih banyak orang lagi. Makanya, penting banget untuk membangun pemahaman dalam diri kita bahwa kita perlu memiliki relasi dengan orang lain dan perlu kasih kontribusi buat masyarakat sekitar, salah satunya lewat menolong orang lain. Saat kita berpikir untuk menolong orang lain lewat apa yang kita punya, berarti kita sedang berpikir untuk mengubah dunia. Karena semuanya dimulai dari aksi pertama dan orang pertama. Yang ketiga, menolong orang lain adalah bukti dari ucapan syukur kita. Memberikan bantuan dalam bentuk apapun, barang, kata-kata penyemangat, waktu, atau hal lainnya adalah bukti bahwa kita mensyukuri kehidupan yang kita punya. Jadi, karena kita bersyukur, kita mau menolong orang lain. Kemudian, orang itu juga bersyukur lewat bantuan yang kita berikan, lalu menolong orang lain lagi. Kayak rantai kebaikan yang nggak pernah berhenti. Alasan yang keempat, dampak yang long-lasting. Kalau kita cuma sibuk sukses sendiri, dampak itu akan berhenti di kita aja. Tapi kalau kita add value dalam hidup orang lain lewat menolong mereka, lalu orang itu meneruskannya ke orang lain lagi, maka dampak kita akan jadi berlipat-lipat dan terus membekas dalam hati orang yang kita tolong. Yang kelima, because God says so. Tuhan selalu mau dan selalu senang jika kita menolong orang lain dalam kesulitan mereka. Saat kita menolong orang lain dengan tulus hati tentunya, kita sedang melakukan perintah Tuhan. Kita dengar deh dari Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Kita harus punya iman bahwa ada upah rohani yang luar biasa yang menanti kita kalau kita mau menolong orang lain yang membutuhkan. Mungkin manusia nggak ada yang bales, tapi Tuhan tahu ketulusan hati kita. Dari semua alasan tadi, alasan mana yang pernah atau bikin kamu jadi kepengen banget menolong orang lain hari ini? Kenapa kamu memilih alasan yang itu? Ceritakan isi hatimu ini ke teman-teman SQM dan ke SQM-mu juga. Apapun alasannya, akan selalu luar biasa rasanya kalau kita bisa menolong orang lain dengan tulus. We grow by helping others grow!